Halo, salam bahagia semuanya. Jumpa lagi bersama saya Kevin Bangtanin. Oke, bagaimana kabar sahabat kebahagiaan di hari ini? Mudah-mudahan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa ya. Rezekinya banyak dan yang terpenting adalah sehat selalu. Ya, Kevin masih tahap pemulihan. Kemarin sempat sakit, tapi mudah-mudahan semangat dari sahabat kebahagiaan ini bisa memberikan energi pemulihan untuk Kevin ya. Oke, untuk hari ini temanya tentang perubahan, yaitu perubahan sikapnya dia kepada diri sahabat kebahagiaan. Apakah perubahan sikapnya ini akan mempengaruhi hubungan kamu atau tidak? Dan apakah perubahan sikapnya ini masuk ke dalam perubahan positif atau perubahan negatif? Apakah energinya dia di level power atau di level force ya? Kita akan cek bersama-sama. Sebelum ke pembacaan, jangan lupa untuk selalu mendukung channel YouTube-nya Kevin dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe channel YouTube-nya. Yang baru bergabung, atau mungkin juga baru menemukan channel YouTube-nya Kevin mengucapkan salam kenal. Mudah-mudahan kalian semua selalu memberikan energi positif untuk kita semua. Ini bacaan general, yaitu energi banyak orang, terkadang bisa resonate, terkadang tidak sama sekali. Bisa tertukar antara energi kamu, energi dia, atau justru energi orang lain. Kita akan cek bersama-sama perubahan sikapnya kepada diri sahabat kebahagiaan. Yang merasa bahwa dia berubah ya, sikapnya dia berubah akhir-akhir ini kepada diri sahabat kebahagiaan. Dan kita akan cek tentang perubahan sikapnya kepada kalian semua. Apakah ada makna tersembunyi dari diri dia atau tidak? Kita akan cek. Ini adalah energinya dia, orang yang sedang kamu pikirkan. Untuk kartu yang pertama, oke, ada kartu The Fool, sahabat kebahagiaan. Perubahan sikapnya dia kepada diri sahabat kebahagiaan, ternyata dia menginginkan sesuatu hal yang sifatnya adalah bebas. Orang ini menginginkan sebuah kebebasan. Orang ini lagi nggak suka terlalu banyak diikut campuri, nggak suka disuruh ini suruh itu, nggak suka dibatas-batasin. Dia lagi pengen banget punya ruang sendiri untuk ranah privasinya dia. Ketika mungkin diusik, ya akan bersinggungan dengan sahabat kebahagiaan. The Fool itu adalah simbol dari kebebasan ya, sahabat kebahagiaan. Dia pengen bebas, dia pengen satu hari mungkin gak ada diri sahabat kebahagiaan. Yang namanya sebuah hubungan ya, kita tahu ya sahabat kebahagiaan, terkadang kita juga ngerasa bosen ya, kalau misalkan setiap hari itu ditempelin terus, apa-apa diikutin terus, apa-apa ditanyain terus. Terkadang kita merindukan tentang ruang hidup kita sendiri. Kevin melihat tentang perubahan sikapnya sama sahabat kebahagiaan, dia sebenarnya menginginkan untuk bisa me time dengan diri dia sendiri. Kalau misalkan itu terjadi di dalam kehidupan sahabat kebahagiaan, ya kamu gak apa-apa, bebasin aja dia. Berikanlah sebuah ruang untuk diri dia. Kalau misalkan sahabat kebahagiaan ngerasa bahwa oke, kayaknya aku sama dia tuh kayak ngekang banget deh, tapi cobalah untuk bisa memberikan sebuah kelonggaran agar dia satu hari atau mungkin juga beberapa hari gak terlalu kamu kekang terus. Tapi berkaitan hal lain ya sahabat kebahagiaan, mungkin ini justru sebaliknya, dia kayak ngekang kamu, dia kayak pengen banget kamu itu nurutin dia terus. Ini kalau misalkan kebalikan, sahabat kebahagiaan juga harus bisa mencari sebuah udara segar di dalam sebuah hubungan. Kalau misalkan kamu hubungannya itu terlalu dikekang oleh dia ya, sahabat kebahagiaan, dia nggak apa-apa nih, kamu tuh dibatasin harus ini, apa-apa harus lapor, harus lapor 2 kali 24 jam mungkin ya, kamu harus lapor sama dia. Kalau misalnya kamu lapor tuh sama dia, ini lama-lama sahabat kebahagiaan tuh ngerasa hidup kamu itu seolah-olah dimiliki oleh diri dia. Kalau misalnya terjadi hal seperti itu, sahabat kebahagiaan akan ngerasain kejenuhan yang luar biasa. Perubahan sikapnya dia ini, yang Kevin lihat nih ada dua sisi. Yang sisi pertama adalah dia pengen gak mau diganggu sama kamu. Yang satunya adalah dia itu pengen kamu itu ngikutin kemauannya dia. Kalau misalkan ada terjadi hal seperti ini, cobalah untuk bisa memberikan sebuah ruangan masing-masing di antara kalian. Kalau enggak, ini hubungannya ini bisa memunculkan sebuah pertikaian dalam waktu dekat ya, sahabat kebahagiaan. Kalau misalkan muncul sebuah pertikaian, ya ini adalah bentuk dari kecerobohan, dari ego kalian. Tapi segala bentuk pertikaian kamu
semuanya bisa diatasi dan semuanya bisa kembali lagi diperbaiki. Kata maaf di sini masih ada ya. Oke, perubahan sikapnya kepada diri sahabat kebahagiaan. Ada kartu Page of Cup. Oke. Perasaannya dia tuh kayak ragu-ragu banget ya. Gampang tarik ulur kembali sama kamu. Kebiasaan seseorang kalau misalkan ngejalin hubungan, tidak ada sebuah komitmen atau tidak ada sebuah kepastian arah tujuan yang jelas, ini rata-rata mereka itu sering memunculkan keraguan. Hadirnya itu sering on off. Kalau misalkan itu terjadi dalam hubungan kamu bersama diri dia, sahabat kebahagiaan juga harus jeli. Apakah dia adalah orang yang pantas kamu sebut sebagai cinta sejati, atau hanya orang yang nantinya akan singgah sementara di dalam kehidupan kamu dan kemudian pergi begitu saja. Kehidupan itu kita menemukan sebuah perpisahan, kita menemukan sebuah perjumpaan dan perpisahan di situ itu karena adalah sebuah siklus dari kehidupan ya. Kalau misalkan sahabat kebahagiaan ngerasa bahwa dia tuh sering buat on off sama aku gitu loh, dia tuh nggak jelas orang yang berubah terus. Kalau misalkan sahabat kebahagiaan ngerasa seperti itu, artinya sahabat kebahagiaan harus lebih jeli lagi. Apakah dia bisa dipertahankan dan dikategorikan sebagai cinta sejati kamu, atau justru dia hanya pelengkap kehidupan kamu saja yang sifatnya adalah sementara. Karena Kevin melihat di sini tentang perubahan sikapnya dia, terutama dari segi emosional di kartu Page of Cup, dia sering bermain-main di dalam sebuah perasaan, terutama di dalam sebuah cinta. Oke, ada kartu Three of Swords. Oke, perubahan sikapnya dia ini terjadi karena dia pernah mengalami sakit hati atau pernah mengalami sebuah kekecewaan yang ditimbulkan dari perselisihan kalian. Masalah paling besar itu sebenarnya ada di internal sih. Bagaimana kalian berkomunikasi, bagaimana kalian ini mengolah cinta, mengolah kata-kata, mengolah perasaan. Karena mungkin terlalu banyak yang dia sembunyikan dari hidup kamu, sehingga membuat sahabat kebahagiaan tuh ngerasa tidak nyaman dengan diri dia. Kevin melihat untuk dirinya dia, kemungkinannya dalam waktu 3 hari dia bisa memunculkan sebuah drama. Kenapa ada sebuah drama di sini? Page of Cup bertemu dengan Three of Swords. Dia bisa memunculkan sebuah drama dalam sebuah emosional yang membuat sahabat kebahagiaan tuh ngerasa bahwa ya kayaknya mencintai diri dia itu amatlah susah. Dia seolah-olah itu energinya itu seperti kekanak-kanakan, atau mungkin juga usia dia jauh lebih muda dibanding sahabat kebahagiaan, sehingga sahabat kebahagiaan ini berperan sebagai orang yang benar-benar bisa ngejagain dia. Kevin melihat di sini untuk energinya dia itu memang secara emosional dia berada di level force ya. Dia berada di level force berkaitan dari sesuatu hal yang mungkin pernah dia banggakan. Kalau orang bangga ini kadang-kadang bisa bikin dia itu sombong ya, atau angkuh. Lalu hal-hal yang berkaitan dari Three of Swords di sini, dia pernah mengalami sebuah kekecewaan dan kesedihan terkait hubungan bersama sahabat kebahagiaan, sehingga sifatnya dia tuh berubah nggak bisa diatur, berubah seenaknya sendiri. Ini adalah bentuk egonya dia. Karena Kevin melihat di sini dia belum cukup dewasa untuk bisa mengontrol emosinya dia, terutama yang berkaitan dari cinta. Ada The Fool dan Page of Cup, ini adalah energi muda, artinya orang ini belum bisa mengendalikan sisi emosionalnya ya. Oke, perubahan sikapnya dia kepada diri sahabat kebahagiaan. Ada kartu Connect of One. Namun di lain sisi juga terkadang dia seperti membuat kamu itu terhanyut lagi di dalam sebuah candu. Orang ini pintar banget sih sahabat kebahagiaan. Walaupun dia memiliki sisi kekanak-kanakan, dia pintar banget untuk merayu, dia pintar banget untuk merajuk sama sahabat kebahagiaan. Sehingga terkadang sahabat kebahagiaan yang tadinya mau ngomongin apa, ya karena dia bisa merajuk dan lain sebagainya, akhirnya sahabat kebahagiaan nggak jadi ngomongin hal itu. Akhirnya udah kamu let it go, kemudian udah jalan lagi sama dia, udah kayak ngelepasin unek-unek kamu yang harusnya tadinya mau diungkapin sama dia, akhirnya lupa. Ya udahlah, yang penting dia baik-baik saja. Ini artinya sahabat kebahagiaan sudah ngalah ya. Tapi ngalahnya kamu jangan sampai ngalah kebablasan. Kalau misalkan kamu ada sesuatu hal yang pengen diutarakan, unek-unek kamu pengen dibahas sama dia, ya diutarakan. Jangan pernah ditahan unek-unek kamu.
Karena kalau misalnya kamu sering nahan unek-unek, nahan emosional, ini bisa menjadi sebuah permasalahan yang besar di dalam jiwa kamu. Kalau misalkan sahabat kebahagiaan sekali meledak, ya udah nanti jadi berantakan ya. Tapi mudah-mudahan nggak seperti itu. Lalu perubahan sikapnya dia kepada diri sahabat kebahagiaan. Oke, ada kartu The Tower. Ini yang paling ekstrim adalah tiba-tiba bilang putus, tiba-tiba bilang udah. Tapi setelah itu kayak masih gantungin kamu lagi, kayak masih berharap sama kamu lagi. Orang semacam ini ya sahabat kebahagiaan yang tiba-tiba bilang yaudah kita putus bla bla bla, tapi besoknya dia kembali lagi gini. Itu artinya adalah orang ini masih memiliki ego yang besar, masih memiliki energi terlalu kekanak-kanakan atau belum dewasa. Kevin melihat ya perubahan sikapnya dia yang sering bilang putus sama sahabat kebahagiaan, tapi pada dasarnya dia masih ngejalin hubungan sama kamu. Artinya orang ini masih ragu. Kenapa ragu? Karena dia belum bisa merasakan sebuah kekuatan cinta ini, apakah masih bisa bertahan sampai dengan kehidupan selanjutnya atau hari-hari berikutnya. The Tower itu adalah simbol dari orangnya ini. Terkadang tuh ngomongnya itu seketika ya sahabat kebahagiaan, ngomongnya itu ceplas-ceplos dan tahu-tahu berubah sikapnya itu drastis banget kayak gini. Apakah dia menyadari tentang perubahan sikapnya dia? Dia menyadari yang dia lakukan. Tiba-tiba kayak gini, jebret sama kamu. Lalu besoknya berubah. Kayak orang ini kayak bipolar gitu loh. Yang membuat sahabat kebahagiaan tuh ngerasa bahwa, mau kamu itu apa sih sama aku sih? Kamu tiba-tiba bilang putus, tiba-tiba bilang udahlah terserah kamu, gini sama kamu. Tapi di lain sisi dia masih butuh kamu. Dalam artian orang ini sebenarnya ya belum siap untuk kehilangan sahabat kebahagiaan. Meskipun di sini ada kartu Three of Swords dan The Tower, dia belum siap. Kekuatan di kartu Connect of One, sebenarnya dia masih memiliki sisi gairah terhadap diri sahabat kebahagiaan. Lalu bagaimana tentang perasaan cintanya dia sama sahabat kebahagiaan? Apakah dia benar-benar masih cinta kamu atau tidak ya? Kita akan cek. Ada kartu Four of Coin dan Three of Coin. Kalau berkaitan dari cinta, dia sebenarnya masih pengen ngejalin hari-harinya sama sahabat kebahagiaan. Four of Coin mengindikasi bahwa aku gak mau kehilangan kamu. Three of Coin, ya kita harus bisa lewatin ini bersama, karena kamu adalah orang satu-satunya yang tahu tentang tabiatku, tentang karakterku, tentang segala bentuk kejelekanku di sini. Kamu yang tahu aku itu, dan kamu yang bisa menstabilkan segalanya. Tapi kalau misalkan dia tidak berubah untuk konsisten dengan sikapnya dia yang lebih baik lagi, ini lama-lama sahabat kebahagiaan juga males ya menghadapi orang yang sifatnya itu terlalu kekanak-kanakan seperti ini. Yang namanya cinta bukanlah sebuah permainan di mana permainannya itu hanya bisa memberikan kesenangan kepada diri dia saja, tapi harus bisa memberikan kesenangan kepada diri sahabat kebahagiaan juga dong. Kalau kamu hanya selalu memberikan kesenangan sama dia doang, tapi dia nggak pernah memberikan timbal balik, ya sama aja hubungannya itu sahabat kebahagiaan hanya menyenangkan dia doang. Ya namanya cinta harus saling bisa berbagi perasaan emosional. Cinta yang kuat adalah cinta yang bisa memahami satu sama lain. Kalau misalkan perubahan yang terjadi dalam dirinya dia, ini membuat sahabat kebahagiaan sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan cinta, maka katakan aku tidak sanggup. Tapi kalau misalkan sahabat kebahagiaan ini kuat banget nih, energi kamu tuh kuat buat sama dia, kamu yakin banget sama dia, apapun yang terjadi dalam diri dia, aku sanggup merubah diri dia untuk menjadi orang yang lebih baik lagi, ya maka lanjutkanlah. Karena kekuatan dan keyakinan kamu untuk bisa merubah itu semua butuh kesabaran dan juga kesadaran. Oke, mungkin seperti itu aja untuk pembacaan kita kali ini. Dan energinya di sini adalah tentang sisi energinya dia yang mudah sekali berubah-ubah. Mudah-mudahan sahabat kebahagiaan ini juga tidak dipermainkan oleh diri dia. Jangan lupa untuk selalu mendukung channel YouTube-nya Kevin dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe channel YouTube-nya. Terima kasih banyak dan sampai jumpa. Bye-bye. Matayu Masyo.